Ibu, perkenalkan nama saya Vidya Tarika. Eh, saya akan memberikan konseling tentang perkembangan psikososial pada anak prasekolah ya. Jadi anak ibu kan tadi sudah saya lakukan pemeriksaan ya untuk dari pertumbuhannya seperti berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya itu sesuai dengan usianya, jadi tidak ada masalah. Hanya saja yang ada masalah adalah dari penilaian perkembangannya, yaitu anak seusianya yaitu 59 bulan ya mau 5 tahun itu harusnya sudah bisa tenang dan tidak rewel ketika ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi kan tadi anak ibu ketika ditinggal sedikit sebentar oleh ibu saja sudah mulai menangis ya Bu ya, artinya dia belum bisa mandiri dan juga ketergantungan kepada orang tuanya. Nah, kemudian anak ibu juga belum bisa menggunakan pakaian sendiri tanpa dibantu oleh orang tuanya. Jadi untuk menggunakan pakaian lengkap dia belum bisa ya. Jadi untuk menstimulasi perkembangan anak ibu harus sebagai orang tuanya harus bisa memberikan rangsangan, yaitu memberikan pilihan-pilihan supaya anak ibu itu bisa berinisiatif sendiri dan mandiri ya Bu ya. Jadi harus distimulasi atau dilatih, dibimbing untuk bisa memakai pakaian sendiri, kemudian bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya supaya tidak ketergantungan hanya dengan ibu saja, sehingga ketika ditinggal pun dia sudah bisa mandiri dan tenang gitu ya Bu ya. Kemudian yang menjadi masalah juga salah satunya yang mempengaruhi perkembangan psikososial anak itu adalah yang pertama adalah pola asuh orang tua. Tadi kan sudah saya tanyakan bagaimana cara pengasuhan ibu ya Bu ya. Nah, pengasuhan itu ada 4 tipe dan untuk yang ibu jalankan itu adalah tipe otoriter, di mana anak itu cenderung mengikuti apa saja yang ibu arahkan gitu. Nah, pola asuh otoriter ini memiliki dampak positif dan negatif ya, ada keuntungan dan kelebihannya. Dari keuntungannya sendiri dia menjadi lebih menurut ya Bu ya, tetapi untuk kekurangannya nanti dia akan selalu mengikuti arahan dari ibu, jadi dia tidak bisa memilih mana pilihan yang dia harusnya bisa lakukan sendiri. Itu dapat dilihat dari ciri-cirinya tadi, yaitu dia ketika ditinggalkan dia menangis. Nah, itu dia belum bisa mengerti. Nah, jadi mungkin kedepannya untuk tipe pengasuhannya bisa dicampur baurkan. Yang paling bagus itu adalah otoritatif, jadi ibu memberikan masukan dan pengarahan, tapi anak juga diberikan kesempatan untuk memilih gitu ya Bu ya. Kemudian salah satunya juga yang mempengaruhi dari perkembangan psikososial itu adalah penggunaan gadget ya, seperti bisa dilihat dari tadi masih main handphone ya Bu ya. Ya, nah untuk penggunaan gadget sendiri itu anak di usia 2-5 tahun itu maksimal sehari itu screen time itu adalah 1 jam. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 jam itu pertama mata kan terlalu terfokus kepada gadget ya Bu ya, jadi itu bisa mengganggu fokus dari otot-otot matanya gitu. Jadi sesekali harus sambil melihat keluar, main keluar ya Bu ya, melihat yang hijau-hijau. Lalu kemudian dia juga jadi lebih fokus untuk melihat saja dan mendengarkan apa yang ada di handphone. Jadi yang harusnya dia tata bahasanya bisa belajar untuk bercakap, jadinya hanya mendengarkan saja itu. Jadi gadget itu memang ada positifnya tapi juga ada negatifnya. Jadi boleh mempergunakan gadget atau menggunakan, tapi harus dengan pengawasan ibu maksimal 1 jam sehari begitu ya Bu ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ya ada Bu. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan dengan adanya konseling saya ini adik Nisa bisa makin berkembang ya untuk psikososialnya, sehingga nanti tidak akan terjadi masalah. Psikososial itu kan menyangkut dengan perkembangan emosional Nisa dan juga nanti bagaimana Nisa akan berinteraksi dengan temannya Bu ya. Takutnya dia karena cenderung perkembangan psikososial terlambat, takut tidak bisa mengikuti teman-temannya gitu ya Bu ya. Iya, mungkin cukup sekian ya Bu ya konseling dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.